Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya ustadz-ustadz dikasih kursi dan meja duduk dengan kertas menilai adik-adik latihan pidato. Ini yang saya khawatirkan. Ini kalau diposting foto pagi ini, netizen yang maha benar ini yang akan memberikan penilaian. Inilah yang saya cemaskan sekarang ini. Tak dapat nilai berapalah saya ini. Acara kita ini kumpul keluarga. Keluarga itu baru disebut keluarga kalau kenal. Kenal kamu dengan si Anu. Itu keluarga saya itu. Bagaimana hubungannya? Bapak saya sama bapak dia. Gimana bapak-bapak? Gimana keluarga begitu? Makanya di rumah almarhumah emak saya di kampung, di dekat kubur beliau, itu saya buat Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Angku Mudik Tampang. Lalu kemudian anak-anaknya, karena sekarang generasi yang keponakan saya itu nggak tahu. Makanya kalau Idul Fitri pas kumpul saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Katanya keluarga, kok nggak tahu. Jadi setelah ada gambar itu dicetak di ruang tamu tengah. Jadi setiap Idul Fitri kumpul tanya, kau anak siapa? Saya anak si Anu. Ada nama kakekmu di situ? Ada. Kau anak siapa? Anak si Anu. Ada gambar nomor nenekmu di situ? Ada. Lalu hubungan kau dengan dia bagaimana? Oh, dia sudah bisa bilang oh, itu sudah mantap. Jadi keluarga itu mesti kenal. Nah sekarang ini apakah kita ini sudah kenal? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak ngutang. Coba ketik di Google Kapolres diskotik. Coba tuh, saya udah ngetes tadi. Kapolres diskotik, keluar berita. Profil Kapolres yang berani menutup diskotik. Tribun Jawa Timur, Muhammad Najib. Kapolresta Makassar. Kita doakan beliau istiqomah, panjang umur, sehat. Muhammad artinya terpuji, Najib terpilih. Muhammad Najib terpuji dan terpilih menjadi Kapolresta Makassar. Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Makassar beda guys. Beda guys Ustaz. Jadi kalau menjadi Kapolresta di Makassar, insya Allah di tempat lain akan lulus. Akan mudah insya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Pahami sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Jadi kita kenal. Tidak bisa kenal banyak, kenal sedikit. Kenapa Ustadz mulai dari Pak Kapolres? Karena sunnah memulai dari sebelah kanan. Kan sebelah kiri Pak Ustadz. Kalau saya ngadap ke kiblat kan kanan. Tergantung kita ngadapnya kemana. Ustadz Somad ini bisa-bisa aja. Lalu kemudian setelah Pak Kapolres ada anak muda artis ganteng, Bang Riki. Saya kalau ngelihat artis-artis ini sampai sekarang belum ketemu saya jawabannya. Artis ganteng, muda, viral, kaya, mau-maunya mereka taubat. Kenapa nggak nunggu agak tua dikit gitu kan? Andai saya lah seganteng mereka, nggak tahu lah saya. Mungkin udah jadi playboy cap tupai saya. Tapi mereka memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kamu hai anak muda merasa sombong, angkuh, kamu tinggalkan agama ini, apa kamu pikir agama ini akan mati? Tidak. Fasaufa ya'tillahu biqaumin.
akan diganti Allah. Kamu akan diganti Allah dengan makhluk jenis apa? Yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta Allah. Inilah anak-anak muda ini. Apa kata Ustaz Das'an? Masjid ini Ustaz Abdul Samad, jamaahnya 80% anak muda, yang menjadi pengurus anak muda, yang jadi imam anak muda, dan yang datang pun anak muda. Dan sekarang ini saya merasa muda. Jadi siapa yang mau ingin tetap merasa muda, datanglah ke Masjid Hajjah Siti Mang. Saya sudah merasakannya. Kalau datang ke Makassar, sholat ke sini, insya Allah bangkit. Muda dan tua ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalau rasa kita muda terus. Saya Ustadz Saan ini berapa umur? Rasa-rasa 26, 27 ini sekarang. Apa tanda anak muda? Sholatnya ke masjid. Ini sekarang banyak juga anak muda merasa muda, tapi lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini bukan anak muda. Inilah anak muda kita yang luar biasa. Lalu kemudian ada bersama kita. Kalau dilihat namanya, ini cocoknya angkatan laut. Karena namanya Bahruddin. Bahru itu kan laut. Tapi bisanya jadi jenderal polisi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalau yang di laut aja naik ke darat bisa jadi jenderal, apalagi kalau dia balik ke laut. Biasanya ya, biasa kalau yang di air itu naik ke darat itu nggak ada yang baik, jahat semua. Contohnya lintah darat. Lintah itu kan di air. Waktu naik ke darat jahat. Ada yang paling parah lagi. Banyak yang ngaku. Orang Betawi kalau nikah itu pasti bawa roti buaya. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi waktu kawan saya nikah di Jakarta, saya tanya, kenapa itu ada roti buaya di depan? Kata dia, buaya itu makhluk yang paling setia, Ustaz. Jadi diharapkan pengantin ini setia seperti buaya. Setia dia, iya, selama di air. Kalau sudah naik ke darat, tapi ada orang yang namanya di air, naik ke darat tetap setia. Jenderal Bahruddin Ja'far. Setia menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Di saat masjid-masjid kosong, beliau dengan Habib Rifki Al-Hamid meramaikan syiar masjid. Kalau bapak-bapak dari kepolisian, dari mulai Babin Kamtipmas, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri ingin memperbaiki citra, ingin polisi dekat masyarakat, nggak usah buat acara apapun, seminar apa-apa, datang saja ke Jenderal Bahruddin Ja'far, tanya kisi-kisi rahasia-rahasianya. Beliau akan bukakan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepolisian Republik Indonesia, karena jumlah polisi dengan kriminal tidak seimbang sekarang. Jadi bapak-bapak polisi kalau dia melangkah dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia matinya mati syahid. Dan kalau dia berjuang bernilai pahala fisabilillah insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan mereka istiqomah semuanya. Sampai disebut dengan jenderal bersorban dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Ketika salaman tadi pertama, apa yang beliau bisikkan? Ustaz Abdul Somad, saya ini laskar tak berguna. Saya jawab, Pak Jenderal, laskar serbaguna. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang dekat dengan Allah tidak mengenal kata pensiun. Jabatan, kekuasaan, baju seragam itu hanyalah batas limit yang dibuat manusia. Tapi yang dibuat oleh Allah SWT batasannya adalah ketika malaikat maut tiba. Berapa banyak orang yang punya seragam, punya pistol, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu maknanya sudah mati sebelum malaikat maut datang.
Bahkan malaikat maut pun melihat dia, perasaan ini kan belum kucabut nyawanya. Kok sudah mati duluan ini. Ustadz Abdul Somad ngapal ayat, ngapal hadis, menggelegar tablik akbar. Polisi tidak perlu hafal ayat, tidak perlu hafal hadis, tidak perlu pakai sound system, nggak perlu menggelegar, nggak perlu pakai mimbar, nggak perlu pakai pentas. Cukup dengan seragam dan pistolnya. Yang mau main judi online silakan. Silakan. Mumpung pistol masih ada, baju masih ada, pakai menegakkan agama Allah. Takbir. Saya diajak lewat ibu kota provinsi masuk kabupaten, habis kabupaten masuk kecamatan, dari mulai jalan mulus sampai la haula wala quwata illa billah. Saya tanya ini panitia, kita masih berada di jalan yang benar? Masih Pak Ustadz. Kemana tujuan kita ini? Sampai ujung-ujungnya kantor polsek. Saya nengok kantor polsek, dalam hati saya, ini nggak level kita ini. Sombong kali Ustadz Somad ini. Lalu saya tanya, apa kelebihan kantor polsek ini? Akhirnya sambutanlah Pak Kapolsek. Saya risau melihat orang yang urusan ke kantor ini bingung mau sholat di mana, karena tidak ada musola. Maka saya berniat selama saya tugas di sini saya buat musola. Dan kalau musolanya siap, saya bernazar saya akan memanggil Ustadz Abdul Somad. Barulah saya tahu rasa berdosa saya dalam hati. Tapi saya tak ungkapkan di depan beliau. Saya tentu tetap menjaga image saya kan. Saya tanya, jadi ini Pak pakai duit negara Pak Kapolsek? Tidak Pak Ustadz. Pakai duit siapa? Pakai duit kami. Bayangkan berapa kali dia jadi Kapolsek, berapa masjid yang bisa dia bangun. Ketika ada jabatan, ada kekuasaan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Manusia mati meninggalkan kenangan yang baik. Apa yang diingat Habib Rifki selama jenderal berada di Maluku, di Ambon? Kenangan yang baik. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Pengurus-pengurus masjid yang di saat Covid disuruh tutup tidak bisa. Tapi yang ditinggalkan jenderal adalah kenangan yang baik. Kenangan baik itulah yang paling berkesan dalam hati manusia. Dua yang selalu saya ingat kalau saya. Pertama kenangan baik, yang kedua orang yang nggak bayar hutang. Maka buatlah dua kenangan itu. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak, satu namanya Sayyidina Hasan, yang kedua namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi, bergelar Al-Muhajir, orang pindah. Karena dia pindah dari Irak ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Anak cucu keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Di antara marga-marga cucu cicit Ba'alawi ini ada Al-Haddad, ada Al-Jufri, ada Al-Idrus, ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Yahya. Salah satunya adalah Al-Hamid. Itulah dia Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Tolong nama-nama tadi diingat karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Nah, jadi beliau ini nasabnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustadz Abdul Somad nggak bersambung. Saya keturunan Nabi juga, cuman Nabi Adam. Jadi kalau ada di antara orang yang mengatakan, saya ini nggak keturunan Nabi Pak Ustadz, berarti kau keturunan monyet. Mohon maaf, keceplosan.
Yang ngomong gitu bukan saya, Charles Darwin. Karena kata dia manusia ini, kita ini semua berasal dari Nabi Adam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, kembali ke tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing? Enggak juga, ada yang dimakan cacing pita. Berikutnya adalah imam kita, Masya Allah, hafal Quran 30 juz. Baru saya paham. Rupanya kalau bentuk topinya seperti imam tadi, itu di dalamnya 30 juz. Kalau yang bentuknya seperti ini juz 30. Lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Keluarganya cuma bisa bahasa dua, bahasa Arab dan bahasa Bugis. Ternyata mereka di Makkah tetap menjaga bahasa. Anak-anak tetap baca bahasa. Ustaz Somad bolak-balik datang ke Makassar nggak bisa bahasa Bugis Makassar. Jangan kau bilang tidak bisa. Yang dua ini tetap bisa. Yang pertama saat jumpa agak kareba. Setelah itu bukan maji-baji, bukan madeceng, mandre. Nah, sesuatu yang paling saya sesali, kalau bolehlah menyesal kembali ke masa lalu. Kenapa di Mesir dulu tidak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Bunyamin? Kenapa saya tak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Hasbi? Kalau bisa, sekarang ini kan saya lancar bahasa itulah. Maka saudaraku di mana? Kenapa Ustaz nggak belajar bahasa Bugis? Karena tidak pernah terpikir di kepalaku bahwa aku akan datang ke Makassar. Siapa sangka Ustaz Somad akan viral? Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya betul-betul menikmati bacaan imam tadi, ya Allah. Terutama Al-Fatihahnya yang di rakaat kedua. Tolong kalau tadi ada rekamannya, saya minta Al-Fatihah rakaat kedua, minta kirimkan ke tim UAS. Saya mau dengar ulang, saya mau bawa, saya mau tes nanti. Walaupun saya yakin nggak bisa terlalu mirip, tapi paling tidak mendekati. Sedap kali saya rasa tadi ayat. Pernah juga beberapa ayat saya coba, pas saya tanya istri saya tanya keluarga, gimana mirip? Jauh kali gitu deh. Tapi namanya mencoba kan nggak ada salahnya kan. Nah itu yang penting kita pede aja dulu. Nah, itu nanti saya mau coba itu, Masya Allah. Dan yang paling membanggakan kita imam ini, beliau memperbaiki image imam. Sekarang banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau. Untuk apa anak saya ngapal Quran? Paling-paling jadi imam. Untuk apa anak saya penghafal Quran? Paling-paling jadi imam Ramadan. Untuk apa anak saya baca Quran? Untuk apa anak saya jadi ustadz? Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran? Beliau memperbaiki itu. Tidak dengan tausiah. Beliau mahasiswa fakultas kedokteran. Saya bisa berkata, anak ibu masukkan ke tahfiz Quran, hafal Quran, dia akan jadi dokter. Alah ngomong, mana ada dokter? Datang kalian ke Makassar, sholat di Masjid Hajjah Sitimang, temui imamnya. Tapi jangan berharap jadi mertuanya. Karena pasti kalian akan tereliminasi. Saingan pasti banyak, luar biasa. Apa boleh buat? Tapi jangan bersedih ibu-ibu yang ada di luar. Kenapa? Yang di depan ini sudah siap juga untuk menghafal Quran. Gimana adik-adik? Siap? Siap ngapal Quran? Siap menjadi menantu aja. Jadi kalau mau memperbaiki itu langsung. Jangan ada yang mengetuk pintu kamar Ustadz Abdul Somad, dia mau istirahat. Saya pun di kamar istirahat. Baru melekat tulang belakang ke atas kasur. Saya intip Brimob. Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Aku adik kelasmu di pesantren bang. Allah, saya peluk dia langsung saya foto.
Adik kelas tamat pesantren. Si Anu dulu, si Anu. Biasanya kita kalau punya kawan itu kan yang terbandel. Ada dulu yang terbandel, selalu ditangkap main tuo. Main tuo itu judi pakai. Sampai ditangkap sama kiai, dibotak, nggak tumbuh-tumbuh rambut. Entah apa dibacakan kiai itu. Nggak tahu, sekarang mungkin udah tumbuh. Jadi saya ingat, si Anu dulu yang selalu ditangkap, mana dia sekarang? Dia lulus polisi juga bang. Di mana? Di Mabes sekarang. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Ternyata santri bisa jadi polisi. Turun naik pesawat, mendarat landing. Dari kejauhan saya lihat tentara gagah tegap berdiri. Begitu udah dekat, ketua kelas saya di pondok dulu. Apa kabar mat kata dia. Yang lain manggil al ustad al mukarram profesor dokter dia. Apa kabar mat kata dia. Saya bangga anak pesantren jadi polisi, anak pesantren jadi tentara. Sekarang bangga lagi anak pesantren hafal Quran, jadi imam bacaan luar biasa dan dokter lagi. Terasa betul kita ini nggak ada apa-apanya. Dia fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dokternya dapat, akhiratnya dapat. Saya dulu setiap nanya-nanya, saya kalau setiap wisuda anak TK, penyerahan ijazah TK, selalu saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Mau jadi apa nak? Dokter. Beberapa lah yang jawab Ustadz, itu pun setelah Ustadz Dasan viral. Baru belakangan inilah. Dulu jarang sekali. 30 anak wisuda, 28 itu dokter. Yang satu istri dokter. Satu lah yang mau jadi Ustadz. Oh, saya penasaran kenapa orang ini mau jadi dokter. Setelah saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, barulah saya tahu. Dokter ini martilnya kecil aja. Beda sama tukang, mohon maaf tukang jangan tersinggung. Tukang itu martilnya besar, buang. Dokter martilnya kecil. Sebesar ini, dipukulkan ke lutut. Mohon maaf, ada kesalahan di lutut. Berapa? 20 juta. Itu baru pukul 2 kali. Baru 2 kali pukul. Tuk. Baru 2 kali. Makanya yang sakit itu berharap jangan sampai dia pukul ketiga. Terus gimana dok? Dan biasanya lutut itu kan sepasang kan? Nggak mungkin cuma pukul kanan. Pukul kiri 20 lagi. Tukang jaga malam, mohon maaf, jangan cewek yang jaga malam. Itu kan senternya, batunya 6 itu, besar-besar. Senter. Dokter, senternya kecil, batunya juga paling kecil. Buka mulut, 15. Baru buka. Buka 15, tutup 10. Buka tutup 25. Barulah saya tahu. Dan beliau dapat dua-duanya. Ya Allah. Saya tadi waktu dibilang Ustadz Dasan, Ustadz Somad, beliau ini hafal Quran, imam. Dalam hati saya, berarti aku masih ada 50%. Beliau kan sudah mengambil akhirat. Dunia mungkin kita dapatlah sedikit. Pas dibilang Ustadz Dasan, dia fakultas kedokteran, lemas saya langsung. Habislah kita, habis. Gak dapat kita lagi. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Saya sebetulnya sekarang ini sedang menghibur diri saya. Karena kalau saya ikutkan ucapan Ustadz Dasan, saya ikutkan ucapan Ustadz Lukman. Kalau Ustadz Dasan nangis, Ustadz Lukman nangis, saya menangis juga. Apalah akhirnya jadinya kita ini. Itu maka saya sedang berusaha supaya saya ini jangan nangis, itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya saya sedang menghibur diri saya ini. Jangan kalian sangka saya sedang menghibur kalian. Saya bukan laki-laki penghibur. Saya sedang membahagiakan diri saya. Saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar,
untuk menghilangkan kemurungan, kesusahan hati saya. Dibawa oleh Ustadz Hasbi semalam ke tempat membanting kemurungan. Banti murung. Maka siapapun saudaraku dari Sabang sampai Papua yang merasa murung, banting kemurungan kalian ke Banti Murung. Jangan lupa ajak saya. Tapi sampai hari ini mereka mengajak bercerita tentang ibu. Saya paling pantang cerita tentang ibu. Tak tahan saya kalau sudah cerita ibu. Apa yang saya rasakan sekarang? Kata-kata ini mungkin kekufuran. Mungkin na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah tidak adil. Allah maha adil. Tapi bagi saya, kenapa Ustadz Das'an kalau dia pulang ceramah, dia masih bisa cium ibunya. Dia masih bisa potongkan kuku. Dia masih peluk. Saya kalau pulang, ibu saya tak ada. Untung ada ibu si Sami. Ibu anak saya misalnya. Ustadz Das'an ibunya masih ada, dia bangunkan masjid. Ibunya bisa sholat di sini. Ibunya bisa melihat lampu Masjid Nabawi. Ibunya bisa senang sholat di tempat yang sejuk. Karpetnya bagus. Ibu saya tidak sempat. Saya semalam dikasih cincin oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. 2 cincin saya pakai. Biasanya saya kalau dapat cincin, saya pulang, saya buka itu, saya pasangkan ke tangan ibu. Dia akan senang sekali. Oh, cantik cincin kau ya. Tapi sekarang, kemana saya pasangkan? Semua cincin-cincin saya itu pernah dipasang di tangannya, dipasangnya senang hati saya. Selalu dalam hati itu berkalau. Kalaulah dulu ku bawa ke Makassar, kalau dulu ku bawa jalan-jalan ke Brunei, kalau dulu ku bawa. Tak bisa. Risau hati tak tahu kemana dialamatkan. Ya salah Ustadz sendiri. Waktu hidupnya kenapa tidak Ustadz bahagiakan? Saya bahagiakan. Aku mau setiap Ramadan pulang ziarah ke makam ayah ibuku, kata beliau. Aku tidak bisa numpang di rumah saudaraku. Berapa kalau buat rumah, Mak? Ya 50 juta cukuplah, kata dia. Dalam pikiran saya, cemana rumah 50 juta? Beli tanah, pasang dinding, pasang tiang, pasang etap, begitu begini, begono. Selesai 250-300. Jadi rumah itu. Apa kata orang? Untuk apa buat rumah di kampung? Rumah akan tinggal, rumah akan lapuk, rumah akan begini, rumah akan ini, mubazir saja. Apa yang terjadi sekarang? Rumah itulah yang menjadi sekretariat Yayasan Wakaf Hajah Rohana, tempat menumpuk beras sembako. Sejak meninggal sampai hari ini tidak pernah putus, 300 paket setiap bulan. Jangan dengarkan ucapan orang. Kalau mau buatkan rumah untuk ibu, buatkan saja. Belikan gelang, belikan rantai, belikan anting, bahagiakan dia. Biasanya orang tukang rumah makan tidak mau buka rahasianya. Karena resep dapur jangan sampai ketahuan orang. Saya lama, tapi saya orangnya tidak mau bertanya-tanya. Enggak pernah saya tanya, apa resep Ustadz Das'an? Enggak. Tapi saya orangnya penasaran, apa resep Ustadz Das'an ini? Sehingga jamaah begitu ramai. Saya coba-coba cek di YouTube. Lebih banyak penonton dia daripada viewer saya. Sakit juga hati saya nengok dia. Dia ceramah di menteri ini, di kantor partai ini. Pendek rasa jantung saya. Apa rahasia dia ini? Sekarang dia bukakan rahasianya. Rahasia dia satu. Dia bahagiakan ibunya. Ketika ibunya bahagia, naik tangannya menengadah ke langit, disitulah pintu-pintu langit terbuka. Bahagiakan ibumu. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja-raja, bahagiakan ibumu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itulah rupa rahasianya mengalir, rezekinya berlimpah, orang senang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya, keluarganya.
Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dakwah kebaikan luar biasa. Dia senantiasa tidak takut pada amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa kita kalau pergi ke satu daerah, kita belum pernah ke situ, ada juga rasa khawatir, cemas dalam hati. Apalagi saya yang sudah terlalu sering trauma kena usir. Waktu saya pertama kali menjejakkan kaki ke Makassar, cemas dalam hati saya. Yang menenangkan saya dua. Yang pertama, saya diundang oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, sahabat-sahabat saya di Mesir dulu. Diundang saya di hotel, dijamu. Di situ hati saya sudah mulai tenang. Tapi ini kan Azhari, ini kan alumni Azhar. Bagaimana dengan yang non Azhar? Lalu kemudian saat saya tausiah subuh, ada satu orang berbisik, Ustadz Somad, itu Ustadz kami di sini. Saya tengok, yang mana? Itu yang ganteng itu. Siapa namanya? Das'ad Latif. Itulah pertama kali ketemu kami. Fotonya masih saya simpan sampai sekarang. Pertemuan pertama kami. Biasanya ustadz-ustadz terkenal, kalau datang ustadz lain luar kota ke tempat dia tidak mau datang. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai saingan. Ustadz Das'ad tidak begitu. Begitu saya datang, dia datang, merangkul bersama. Jadi kalau hari ini kita buat program namanya Jumpa Kumpul Keluarga, beliau sudah lama menganggap saya sebagai keluarga. Allahu Akbar. Makanya setiap ketemu beliau senang hati. Apa yang membuat kita ini bahagia? Apakah karena makanan yang enak? Belum tentu. Berapa banyak orang tidak bisa makan enak. Dikasih udang, kolesterol. Dikasih daging. Saya di mana-mana tempat saya katakan, tidak ada kambing mengandung kolesterol. Karena kambing mengandung anak kambing. Apalagi kita tinggal di Makassar. Ini di tepi laut yang indah. Makanan seafoodnya tadi malam, ikan bakar, ada udang, ada cumi, ada. Ini tidak ada kolesterol. Makan aja saya bilang. Kolesterol ini nanti di laboratorium. Bukan pada makanannya. Cantik indah alamnya Pantai Losari. Bukan pada alamnya, bukan pada pantainya, bukan pada air terjunnya, bukan pada makanannya. Lalu indahnya di mana? Bersama dengan siapa? Jangan kalian pakai untuk pacar kalian. Tak kuizin kan. Kadang anak-anak muda ini ngaji. Tapi pas pacaran dipakainya juga. Bukan tergantung tempatnya, Dek. Bukan makanannya, tapi tergantung dengan siapa. Enggak kuizin kan. Yang makai itu mudah-mudahan kalian putus. Tak terasa saya tadi jam 7 berdiri, sekarang sudah jam 7.40. Saya tidak tahu siasat, saya tidak ceramah. Saya hanya sekedar mengungkapkan, meluahkan isi hati saya. Saya berangkat dari kampung hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini Senin, tadi langsung check out dan ini menuju bandara. Inilah tausiah yang terakhir. Jadi habis ini Ustaz mati. Why not? Mati itu nggak usah takut, karena yang takut juga mati. Yang nggak takut mati. Ini banyak sekarang orang berdoa, ya Allah jangan matikan dulu, aku belum siap ya Allah. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, kau udah siap? Terus kau bilang jawab, aku belum. Oh, kalau gitu aku ke rumah yang udah siap dulu ya. Mau siap mau tak siap kau akan mati. Yang siap mati, yang tak siap lebih cepat. Keberanian tidak membuatmu cepat mati, ketakutan tidak membuatmu lambat mati. Berapa banyak orang yang berani tidak mati. Pak Jenderal Baharudin Ja'far berani tidak mati. Bahkan mungkin sesama beliau dulu banyak yang ketakutan, belum pensiun udah mati. Berapa banyak dokter-dokter yang memvonis jamaah. Saya ketemu dengan ketua masjid, Ustadz Somad, saya sudah divonis 2 bulan lagi mati Pak Ustadz. Terus udah 2 tahun Pak Ustadz, nggak mati-mati. Dokter yang memvonis udah mati duluan.
Jangan pernah takut mati, karena kita semua akan mati. Tapi persiapkanlah bekal setelah mati. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jadi Ustadz ceramah kemarin di Kalimantan Utara, ya. Habis Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, ya. Habis ini kemana lagi? Nggak tahu entah kemana jadwal ini. Terus Ustadz berhenti tausiah ini kapan? Hidup ini cuma nunggu malaikat maut datang. Kesana kemari, begitu dia sudah datang, ya udah berhenti. Jangan lagi berjalan. Apa pesan Ustadz Das'an ke saya? Ustadz Somad, selama ada orang berkumpul, ceramahlah. Selama masyarakat sudah datang berkumpul, tausiahlah, sampaikanlah ayat Allah. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul, tapi kau tak bisa menyampaikan. Dan ada masanya kau siap menyampaikan, tapi orang sudah tidak mau berkumpul. Makanya sejak mendengar itu, setiap nampak saya orang, tausiah saya. Walaupun bukan jadwal saya. Berapa banyak? Asal sudah ketemu, kumpul, saya sampaikan. Orang banyak, ini kan bukan jadwal Ustadz. Karena pesan Ustadz Das'an Latif, asal nampak orang berkumpul, sampaikan. Siap, saya bilang. Jadi sebetulnya beliau berapa kali bilang tadi, guru saya. Sebetulnya saya yang banyak mengambil inspirasi dari beliau. Termasuk cerita, kemarin datanglah dari Kementerian Pekerjaan Raya. Kalau di tempat kita PU. Nah, kebetulan datang Dirjen PU-nya Malaysia bersama Konsulat Jenderal Malaysia di Pekanbaru. 30 orang datang ke rumah. Saya bingung, apa ayat yang cocok? Ingat saya Ustadz Das'an. Nah, lalu saya bilang, saya sampaikan di situ, tapi tentu dengan gaya yang di Riau lah kan. Untuk saya coba pakai gaya Makassar, udah saya coba, nggak mirip. Saya bilang, yang saya hormati Bapak Dirjen Pekerjaan Raya, Pekerjaan Umum di Malaysia. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka itu ingin dihubungkan. Maka malaikat pun mengatakan, tolong penghuni surga kalian buat jembatan, tolong penghuni neraka kalian buat jembatan. Nanti akan ketemu antara surga dan neraka. Akhirnya setelah dievaluasi beberapa hari, ternyata jembatan yang dari surga lama sekali, nggak jadi-jadi. Tapi jembatan yang dari neraka langsung jadi. Terus orang Malaysia ini nanya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena orang pekerjaan raya PU ini banyak di neraka. Saya tengok mereka tersenyum, cuman senyumnya agak pahit saya. Tapi di ujung saya bilang, ini tolong pakcik-pakcik, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jangan marah ke saya. Ini dari Ustadz Das'an Latif, kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Adik-adik bahagia hari ini. Bapak-bapak bahagia. Asal kalian sudah bahagia, ibu-ibu di luar sana pasti bahagia. Walaupun dari celah-celah jendela, aku bisa melihat senyuman. Tolong bagian yang ini sebelum diupload, diedit dulu. Jangan sampai ke rumah, bahaya. Saya bahagia. Saya hari ini sangat bahagia. Ungkapan kebahagiaan saya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andai saya berusaha untuk merangkai kata, tentu kata itu selalu berdusta untuk mewakili rasa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya rasa-rasanya tak mau berpisah, tapi karena pesawat tidak mau menunggu, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Pantun penutup, kain katun diberi teman. Saya tak berpantun karena udah dipakai Ustadz Lukman. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustadz Das'an. Jazakumullah khairan Habib. Jazakumullah khairan Ustadz Fakhrul Razi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.